Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasyim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu, sementara Kiai Holil terus mengawasi dari bawah, memberi isyarat agar terus naik sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hasyim Asy'ari terus naik sampai perintah gurunya itu. Ia tak peduli apakah pohon bambu itu mutar atau bagaimana, yang jelas beliau hanya patuh pada perintah gurunya. Anehnya, begitu sampai di pucuk, Kiai Holil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim langsung meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hasyim langsung meloncat. Ternyata beliau selamat. Ada cerita yang menarik. Tak kala Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari masih belajar dengan Kiai Muhammad Holil, satu hari Kiai Hasyim melihat Kiai Holil gurunya lagi bersedih. Beliau memberanikan diri untuk bertanya. Kiai Holil menjawab bahwa cincin istimewa jatuh ke WC. Kiai Hasyim lantas usul agar Kiai Holil membeli cincin lagi. Namun Kiai Holil mengatakan bahwa cincin itu adalah cincin istrinya. Setelah melihat kesedihan, dijawab guru bersama itu. Kiai Hasyim menawarkan diri untuk mencari cincin tersebut di dalam WC. Akhirnya Kiai Hasyim benar-benar mencari cincin itu di dalam WC dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan. Akhirnya Kiai Hasyim menemukan cincin tersebut. Alangkah bahagianya hati Kiai Holil atas keberhasilan Kiai Hasyim itu. Dari kejadian itulah Kiai Hasyim menjadi sangat dekat dengan disayang oleh Kiai Holil. Yang menarik kedua, Kiai benar ini sama tawadu, rendah hati, mereka sama-sama saling berguru. Kiai Hasyim terkenal sebagai ahli hadis. Biasanya Kiai Hasyim mengajarkan hadis itu pada santri sebelum penuh pada bulan Ramadan. Ternyata Kiai Holil meski dikenal sebagai guru Kiai Hasyim, ikut juga jadi santri ngaji kepada Kiai Hasyim. Kiai Holil tidak merasa gengsi memperdalam ilmu, meski kepada muridnya sendiri sebaiknya beliau malah sangat menghormati Kiai Hasyim sebagai gurunya. Itu ternyata terus menerus ke generasi berikutnya. Gus Dur yang merupakan cucu dari Kiai Hasyim sangat menghormati keturunan Kiai Holil. Begitu juga Kiai Fud Amin, cicit dari Kiai Holil, sangat menghormati keturunan Kiai Hasyim. Kalau saya salam mencium tangan Gus Dur, langsung ditarik Fud Amin. Dan Kiai Hasyim senantiasa mendapatkan perhatian yang istimewa dan besar dengan gurunya. Kiai Holil baik semasa beliau menjadi santrinya maupun setelah kembali ke masyarakat untuk berjuang,
perhatikan tersebut berikut dengan Kiai Holil. Pemberanian isyarat tongkat dan tasbih kepada muridnya Kiai Hasyim pada waktu beliau hendak mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Kiai Imron adalah putra Syekh Konal Muhammad Holil Bangkalan. Kalau itu Nabi Idil menjelma sebagai orang penyakit yang menjijikan. Orang itu tiba-tiba muncul, contoh datang bernama, dan tiba-tiba saya minta gendong Kiai Imron. Namun beliau menolak. Karena menolak, orang itu lantas mendatangi Kiai Hasyim dan minta untuk digendong beliau. Waktu itu Kiai Hasyim masih mondok di pesantren Kiai Holil. Tanpa merasa risih dan jijik, Kiai Hasyim menggendong orang tersebut dengan tulus. Pada waktu hampir sampai di pesantren, orang itu minta diturunkan. Orang tersebut kemudian berkata, "Siapakah, kenapa Kiai Imron?" Bahwasanya saya ini adalah Nabi Idil. Setelah itu orang tersebut lenyap. Begitu kabar disampaikan, Kiai Imron terkejut. Ia menyesal telah menolak mendengar orang berpenyakit itu yang tak lain adalah Nabi Idil. Sejak itulah kabarnya Kiai Imron bertekad untuk mencari Nabi Idil. Itu terus mengembara untuk mencari Nabi Idil sebagai bentuk rasa permohonan maaf dan penyesalan beliau. Tanpa tepat pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan wali-wali dari cabang NU di seluruh Jawa dan Madura di Surabaya. Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa melawan penjajah sebagai perang suci, hukumnya fardu ain. Saat ini populer dengan istilah revolusi jihad. Setelah revolusi jihad dicetuskan, ribuan kiai santri bergerak ke Surabaya pada tanggal 10 November 1945 atau tetapnya 2 minggu setelah revolusi jihad, dikumandangkan meletusnya peperangan singkat antara pasukan Inggris melawan tentara pribumi dan juga warga sipil yang cuma bersenjatakan bambu runcing. Konon ini adalah perang terbesar sepanjang sejarah Nusantara. Menurut Kiai Wahab Hasbuwo, prinsip hidup Kiai Hasyim Asy'ari berjuang terus dengan tiada mengenal surat lebih dan istirahat. Salah satu prinsip semangat juang Kiai Hasyim Asy'ari didasari dari hadis Rasulullah, yaitu demi Allah jika mereka kuasa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan tujuan agar aku berhenti dalam berjuang, aku tidak akan mau menerimanya, bahkan nyawa taruhannya. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.